Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah fungsi bahasa ini salah satunya, selain alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi, juga alat kontrol sosial. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu dalam konteks yang tentu saja dalam situasi suka, nanti keluarnya raut mukanya juga gembira. Tapi coba bayangkan, menyampaikan sesuatu dalam situasi yang sedih, maka mungkin auranya juga berbeda. Lah, ini faktor psikologis inilah yang tentu akan berpengaruh dan berdampak pada kita. Nih, apalagi di daerah wisata seperti Lombok ini, senyumnya Mbak Hilmi sudah berbeda dengan senyumnya Mbak Nurwiwati. Yeah. Sudah berbeda dengan senyumnya Mbak Epi, gitu ya. Senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, dan 8 detik mengembang, ini akan mewarnai bahasa yang kita gunakan. Maka ketika ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Lah ini ketika kita menjadi guide di Lombok, ada tamu wisata domestik maupun luar negeri datang. Selamat pagi Bapak, adakah yang bisa kita bantu? Nah, gitu ya. Tapi jangan keliru, Pak, apakah ada yang bisa kita pangku? Nah, nanti berat kalau memangku, ya. Tapi harus kita bedakan, apakah ada yang bisa kita bantu? Nah, dengan kita mampu menginterpretasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan tutur kita, maka disinilah kekuatan kita untuk bisa memberi warna. Nah, sehingga apa? Ini yang menjadi salah satu bingkai. Saya ingin guru, dosen, mahasiswa di seluruh Indonesia, ini melalui Sumpah Pemuda, seperti dalam tayangan gambar ini, saya bangga jadi guru bahasa Indonesia. Saya bangga menjadi dosen bahasa Indonesia. Saya bangga menjadi masyarakat Indonesia. Dan saya bangga dengan bahasa Indonesia. Ini yang harus kita tanamkan, rasa nasionalisme itu, ya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita lihat sekarang ini melalui gawe kita, melalui handphone kita, ini semua sekali ketuk kita bisa lakukan jelajah literasi digital. Bahkan melalui medsos, apapun sekarang menjadi viral. Dan ini menjadi salah satu bagian apa? Untuk menjadikan alat komunikasi yang betul-betul baik, benar, dan santun dalam proses untuk memanusiakan manusia. Coba teman-teman lihat, saya sempat uji petik kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Saya tanya, Dek, apakah pernah kalian menggunakan kata umpatan atau kata-kata makian di media sosial? Nah, semua tak tanya, pernah Pak. Meskipun kadarnya mungkin yang sederhana. Meskipun hanya kadang mengatakan jangkrik, nah gitu, atau wedosi itu ya. Tapi posisinya itu, loh salahnya kambing apa? Salahnya jangkrik apa? Kok dimaki-maki gitu ya? Nah, dijadikan alat makian. Nah, ini proses sebenarnya orang berbahasa itu sebagai ungkapan bahasa sebagai bentuk jati diri bangsa. Maka kalau orang Jawa mengatakan ajiding diri gumantung ing lati. Jadi harga diri seseorang bergantung pada tindak tutur seseorang. Nah, ajiding rogo gumantung ing busono. Jadi baju yang dipakai itu akan menentukan bagaimana kesantunan dan juga tindak tutur seseorang itu dari tuturan dan juga tindakannya akan betul-betul terintegrasi di dalamnya. Maka ini yang harus kita pahami selaku komunikator dan komunikan dalam bidang bahasa, tentu akan melihat bahwa bahasa ini sebagai alat komunikasi lisan dan tulis. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita lihat di medsos. Teman-teman bisa melihat di grup-grup itu ya, banyak tulisan-tulisan yang kadang, mohon maaf, kalimat-kalimat yang digunakan itu kadang tidak relevan. Dan mohon maaf, pilihan diksinya itu yang sebenarnya bisa saja menggunakan diksi yang baik, kenapa pilih yang jelek. Tapi bagi mereka, kalau ada yang jelek, kenapa harus baik? Jadi posisinya memang masing-masing punya pilihan. Lah, hidup ini kan pilihan. Maka pilihan bahasa pun juga menentukan. Kalau kita lihat dalam konteks-konteks medsos yang panjenengan miliki, coba silakan dicek masing-masing. Nah, ini bagian dari upaya kita bersama-sama. Pemerintah juga sudah membatasi dengan Undang-Undang ITE, tetapi kadangkala juga, mohon maaf, kita orang-orang ahli bahasa hampir setiap minggu sering diundang ke Polres untuk menjadi konsultan, untuk menjadi saksi ahli terkait dengan pelanggaran ITE. Nah, paling banyak yang saya temui ketika saya diminta sebagai saksi ahli, itu rata-rata itu pelanggaran di medsos. Kata makian dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan teman-teman keluarga besar bahasa Indonesia harus mampu menunjukkan sikap bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar serta santun, baik di media cetak maupun media luring. Sehingga betul-betul kita bisa menunjukkan itu semua. Nah,
Karena perkembangan teknologi yang luar biasa di era industri 4.0 dan 5.0 ini tentu menjadi salah satu pilar. Bagaimana kita bisa memanfaatkan semua komponen, jangan sampai kita dikuasai teknologi, tetapi kita harus menguasai teknologi. Sehingga apa? Dengan penguasaan teknologi, kita akan mampu memanfaatkan semua komponen-komponen, baik dalam teknis perencanaan dan juga pembelajaran. Dan tentu saja, teman-teman guru, dosen, mahasiswa bahasa Indonesia harus sudah bisa mengadaptasikan dirinya, mengelola dirinya untuk bisa menunjukkan sikap pemakaian media komunikasi, alat teknologi untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran kita. Dengan apa? JLD, Jelajah Literasi Digital. Jadi media-media digital di YouTube, di Google, di Instagram, di Facebook, di apapun bisa kita manfaatkan melalui website-website yang ada. Nah, tentu Bapak Ibu kalau bisa melihat komponen seperti ini akan bisa bermanfaat. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat semua komponen ini, tentu akan bisa kita lihat, dan sebagai bahan bincang kita pagi hari ini, tentu kita bisa melihat semua komponen-komponen ini mengikuti arahan Pak Presiden bahwa kita turut serta membangun SDM bangsa. Dan ini menjadi penting karena apa? Peran kita, PR kita, guru dan dosen bahasa Indonesia selalu ingat bahwa kemampuan literate Indonesia itu nomor 60 dari 61. Atau mudah diingat, nomor 2 dari bawah. Nah, ini menjadi motivasi kita. Oh, ternyata kita nomor 2 dari bawah toh. Nah, ini terpantik. Jangan berkecil hati, tapi semangat kita bangun bahwa berliterasi akan menjadi salah satu bagian untuk berkontribusi membangun SDM NKRI. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Kalau kita lihat dukungan-dukungan dari berbagai pihak, pengembangan literasi di Indonesia melalui bahasa Indonesia yang kita sinergikan dalam berbagai sudut pandang tentu akan memberikan warna untuk bisa menghasilkan pelajar dan mahasiswa Pancasila yang tentu akan bisa memiliki formula 4C, berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian memiliki kemandirian, gotong royong, berkebinekaan dan juga memiliki akhlakul karimah yang mulia. Dan ini menjadi salah satu bagian penting. Memerdekakan diri dalam proses merdeka belajar tentu menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, upaya kita untuk bisa mewujudkan bagaimana berbahasa yang baik, benar, dan santun dalam berbagai konteks kehidupan untuk memanusiakan manusia harus kita lihat dari 3 pilar. Bagaimana kita terampil belajar, terampil berpikir, dan terampil hidup. Artinya, konsep teoritik yang kita pahami, lalu kita kaji secara mendalam, lalu kita implementasikan dalam kehidupan. Dan ini akan menjadi kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang. Oleh karena itu, kalau kita ingat masa lalu, masa-masa Pak Rohmadi, mungkin yang serial-serial agak konvensional masih mengalami ini. Bagaimana guru kita dulu memanfaatkan semua media pembelajaran di lingkungan kita. Sapu pun bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk bisa menyampaikan pesan. Nah, ini karena apa? Ingin memanusiakan manusia dengan segala yang ada. Tapi yang jadi korban ini adalah tukang sapunya, Pak Bon, ya. Tukang kebunnya mencari sapunya nggak ketemu. Ternyata digunakan sebagai media pembelajaran oleh Pak gurunya. Ini sampai betul-betul bagaimana kita bisa memanfaatkan peran penting upaya ini. Nah, upaya inilah yang harus kita ikuti, teladani. Dan akhirnya dampaknya nanti betul-betul bisa melihat berbagai komponen model penggunaan media dan juga pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berbahasa itu penting untuk memanusiakan manusia, berbahasa itu penting untuk menghargai manusia, bahasa itu penting untuk bisa menyampaikan pesan kepada manusia lain agar betul-betul sampai tanpa menyakiti. Nah, kita lihat implementasi bahasa di media cetak, di media online, di YouTube, semuanya ada. Baik keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Jadi sekarang ini mohon maaf kalau Bapak Ibu guru dan dosen, anak-anak mulai meninggalkan Bapak Ibu guru dan mulai tidak percaya pada Bapak Ibu. Mohon dimaafkan, karena mereka lebih percaya pada Mbak Google. Mereka lebih percaya pada YouTube. Maka kenapa saya membuat channel YouTube M. Rohmadi Ratulisa? Silakan kunjungi, bisa dimanfaatkan di sana. Itu bagian bahwa kehadiran saya tetap hadir pada dunia maya mereka. Sehingga saat mereka akan bertanya, akan mampu mengembangkan hard skill dan soft skill ini, bisa diintegrasikan dalam berbagai model. Dan model-model hard skill yang kita miliki harus berimbang. Antara kompetensi hard skill dan soft skill, ini akan menjadi salah satu kekuatan bagaimana kita bisa mengimplementasikan kemampuan, kompetensi hard skill mereka untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan ini tidak jelas tidak bisa dilepaskan. Di mana ada peluang pasti ada tantangan, dan kita harus hadir untuk memberikan solusi dan terus berinovasi. Oleh karena itu,
penguasaan Formula 4C untuk generasi abad 21, bagaimana berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian kolaboratif dan juga komunikatif. Ini yang akan diintegrasikan dalam satu hal untuk bisa mendukung, yakni menguasai teknologi informasi dan juga penguasaan bahasa asing. Inilah yang tentu saja harus dikuatkan dalam diskusi kita hari ini dengan penguasaan 6 literasi dasar yang tentu akan berdampak untuk kita semuanya, ya. Dan ini menjadi salah satu bagian yang tadi dikatakan Mbak Isna ini, dengan kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, maka kita pun ikut serta menyinari dunia. Agar kita turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Disitulah kekuatan kita, membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena itu akan memberikan warna yang berbeda dalam dunia kita, dalam dunia nyata, dunia maya, dan akhirnya akan memberikan warna dengan konteks 5P ini. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, agar dapat berbahasa yang baik dan santun. Karena konteks-konteks inilah yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan upaya penelusuran di Mbah Google yang 24 jam siap melayani. Kemudian dengan konsep kita bisa ikut berliterasi digital dan informasi melalui jaringan yang 24 jam siap standby sepanjang punya kuota. Makanya kalau beli HP sekaligus beli sinyalnya dan jangan lupa kuotanya, ya. Nah, ini menjadi salah satu bingkai untuk bisa kita kuatkan sebagai pembeda. Kita sadar sebagai guru, dosen, mahasiswa bahasa Indonesia dan praktisi, kita sadar posisi kita. Cuma pembeda kita apa dengan yang lain? Dan itu akan menjadi branding kita. Tentu saja upaya-upaya itu harus kita kuatkan dalam konteks dengan 8D yang harus kita ketahui untuk bisa mewujudkan upaya kita memanusiakan manusia. Dilihat mitra tuturnya, siapa lawan tutur kita. Dicek media yang kita gunakan, akan berdampak atau tidak. Dirasakan kesantunan berbahasanya. Diterapkan pada diri kita, apakah ketika mendapatkan seperti itu kita merasa sakit? Yaitu bagian upaya kita untuk ngetes awal. Disesuaikan konteks tuturannya. Oh, bagaimana berbicara dengan yang lebih tua, yang sejajar maupun yang lebih kecil. Dipastikan tujuan tuturannya jelas, tidak memiliki implikator seperti Mbak Isna ini tadi. Wah, implikatornya jelas ya Pak Romadin. Nah, ini bagian dari diteliti kebenarannya, ya. Betul-betul ini menjadi fakta dan data empirik, bukan hoax, ya. Dicek peranggapan dan implikatornya. Nah, ini maksud dan tujuan terselubungnya apa, gitu ya. Nah, dicek dampaknya. Ini yang harus diperhatikan betul ketika kita berbahasa di media sosial, kemudian berbahasa langsung. Ini harus kita lihat dengan 8D agar kita mampu melihat bagaimana dampak sosial dan dampak semuanya. Dan inilah yang harus menjadi pembeda kita. Harus kita lahirkan karya-karya nyata bahwa kita orang bahasa mampu turut serta membangun NKRI, membangun SDM NKRI dengan karya-karya kita. Dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kita bisa berkarya nyata di masyarakat dan berkarya nyata di media cetak dan juga media sosial. Ini akan berdampak untuk kita semua dan sebagai contoh kita bisa melihat, meneladani para tokoh-tokoh nasional untuk bisa menginspirasi kita semuanya. Sehingga terintegrasi dalam dunia nyata, luring, dan daring, dan itu menjadi pokok bahan diskusi kita terakhir. Saya harapkan Bapak dan Ibu semua bisa terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih, salam sukses dan luar biasa untuk keluarga besar adopsi NTB dan juga keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.